pada akhirnya yang penting itu apa? Saya melihat salib itu dan saya merasa bahwa Yesus, saya merasa menemukan Engkau kembali dalam hidupku, Engkau sungguh hidup. Dan sejak itu saya berubah. Dan saya pikir-pikir, oh ya, orang yang mengenal Tuhan dan mencintai sungguh-sungguh itu nggak jauh beda dengan orang yang jatuh cinta, umpamanya terhadap lelaki terhadap perempuan. Kenapa saya nggak jadi Protestan? Kenapa saya nggak jadi Hindu? Kenapa saya nggak jadi Islam? Kenapa saya nggak jadi Buddha? Kenapa saya nggak jadi Konghucu saja? Begitu ya, harus baca atau semua ya. Dan itu menarik ya, karena bagi saya itu sesuatu yang pada akhirnya mencari dengan jujur. Pada saat itu dia merasa bahwa semua agama itu baik, tapi saya kok merasa hatinya pasnya dengan orang Katolik, dengan gereja Katolik. Lalu ya sudah, saya memutuskan untuk tetap jadi orang Katolik. Tapi saya dapat masuk, berhasil mencari Anthony DeMello SY, lalu SY-nya saya dapat, lalu saya bisa masuk ke website Yesuit Amerika. Lalu saya baca dengan bahasa Inggris saya yang kacau balau, tapi berusaha mengerti. Cuma yang menarik itu bahwa finding God in all things itu ada terminologi seperti itu yang membuat saya berhenti lalu berpikir, kelihatannya ini yang saya mau. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Romo Ferdinandus Effendi Kusuma Sunur SY. Jadi kemarin kita juga sudah sempat ngobrol dengan Romo SY juga, sama Romo Kris di mana? Admi. Sempat ngobrol-ngobrol juga. Sekarang kita datang ke Wisma Kolese Hermanum. Ya, ini di daerah pusat juga. Ya. Sebenarnya terima kasih juga sebelumnya Cindy buat sudah memberikan rekomendasi. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita mau tahu latar belakangnya dari Romo Effendi sendiri ini. Dulu aslinya dari mana sih Romo? Wah, saya aslinya dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya sebuah pulau kecil yang namanya Adonara. Lalu ada kota, kecamatan Waiwerang, itulah saya lahir tinggal di sana. Itu kepulauan ya, itu pulau kecil di antara banyak pulau ya, seperti itu di sebuah wilayah Flores Timur, NTT. Terus kok bisa sampai ke Jawa ya? Itu mulanya gimana itu? Itu karena kuliah dulu, kuliah di Surabaya. Ya, jadi karena tidak ada tempat kuliah atau universitas yang terasa memadai pada zaman saya di Flores, lalu saya pergi ke Surabaya, kuliah, mau ngambil perguruan tinggi negeri, tetapi ternyata tidak diterima begitu ya. Ya namanya juga orang dari kampung begitu ya, mungkin tidak terlalu standarnya tidak terlalu tinggi sehingga tidak bisa masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian Romo ngambil jurusannya apa ketika itu? Ngambil teknik dan manajemen industri di kampus Sekolah Tinggi Teknik Surabaya. STTS. Sekarang jadi ISTTS, tapi zaman saya masih STTS. Zaman saya juga masih STTS semua. Oh iya. Saya di Petra. Oh di Petra, oh iya. Siwalan Kerto itu. Saya juga mendaftar ke Petra, tapi karena terasa jauh dari tempat kos-kosan kakak saya dan saya ya, kami bersama-sama di Manyar, Surabaya itu. Lalu dari Manyar ke Petra agak jauh, lalu saya cari yang di Ngagel saja, lebih dekat, itu aja. Kalau basicnya dari keluarga Romo sendiri memang sebenarnya Katolik atau gimana ini? Oh, papa Katolik, mama masih Konghucu ya, gitu. Kalau ketika itu Romo? Saya masuk Katolik ya ketika umur sekitar 9 ya, kelas 5 SD begitu, baru kelas 4 atau kelas 5 saya tidak ingat, saya harus cek saya surat baptisan lagi gitu. Tapi kelihatannya seingat saya umur 5 tahun begitu ya. Karena apa? Karena saya sekolah di sekolah Katolik, teman-teman Katolik gitu ya. Walaupun ada beberapa teman Protestan di kota saya yang kecil itu, tetapi kebanyakan teman-teman saya Katolik. Jadi saya juga akhirnya ikut jadi Katolik di situ. Terus Romo kan masuknya termasuk sekolah, itu kan berarti memulainya bukan dari seminari ya, ke STTS dulu, terus? Oh ya, saya kuliah lalu kerja. Sebelum
selesai kuliah, saya pernah jadi sales Kodak film. Kodak Keliling Jawa Timur. Jadi saya itu sungguh-sungguh mengenal Jawa Timur ya. Oh, sempat nyeles semua. Oh sempat, waktu jadi mahasiswa itu pekerjaan yang menyenangkan. Gajinya tidak besar, tetapi kalau untuk ukuran mahasiswa itu menyenangkan. Buat uang saku udah lebih-lebih. Wah, sudah berlebih-lebihan itu ya. Jadi saya sendiri merasa bahwa bahkan uang kuliah sudah bisa saya bayari sendiri di akhir-akhir kuliah saya. Jadi saya senang, cuma punya konsekuensi apa? Saya nggak selesai-selesai gitu ya kuliahnya ya. Tapi ya oke lah, saya pikir-pikir, wah ya sudah, itu di dalam hidup itu ya kamu harus memilih begitu ya. Kamu nggak bisa mendapatkan semuanya ya. Dan dalam hal ini ternyata saya lebih suka kalau dapat duit ternyata daripada menyelesaikan kuliah. Nah, seperti itu. Dan nanti setelah selesai kuliah, saya keluar untuk menyelesaikan kuliah pada satu titik ya, karena diminta oleh orang tua dan saya merasa ya ini permintaan orang tua adalah kewajiban saya karena saya sudah memulainya ya. Dan bapak saya itu selalu mengatakan bahwa anak saya harus jadi sarjana semua. Itu cita-citanya bapak saya karena bapak saya tidak pernah lulus SD ya. Jadi dia merasa bahwa pencapaian hidupnya itu ketika anak-anaknya jadi sarjana semua. Lalu saya merasa bahwa saya dalam hal ini punya kewajiban pertama-tama bukan karena bapak saya, tetapi karena apa yang sudah saya mulai harus saya selesaikan gitu aja. Jadi saya selesai, lalu saya kerja di pabrik panci non-stick, tahu ya, anti lengket. Panci, ya ibu-ibu suka itu. Semacam teflon. Ya itu teflon itu salah satu merek untuk bahannya ya seperti itu ya. Jadi itu menarik, saya kerja 2 tahun baru masuk Serikat Yesus setelah lulus ya. Ya. Itu awal panggilan Romo Effendi sendiri tuh mulai kapan sih? Sebenarnya juga kan panggilan setiap biarawan, biarawati dan panggilan orang awam pun berbeda-beda. Nah itu awal mula Romo mengalami perjumpaan dengan Kristus sendiri itu. Oh iya, itu menarik ya, karena bagi saya itu bukan orang Katolik yang taat ya. Jadi karena ya sebagai orang muda lah ya, mencari terus gitu ya, dan sampai pada saat titik tidak mencari lagi begitu ya, tidak mencari lagi, lalu ngambang hidupnya kalau ke gereja ya Natal dan Paskah, itu pun kalau hujan tidak pergi ke gereja. jadi ya saya sangat jauh dari gereja ya, walaupun dengan Tuhan selalu ada perasaan bahwa Tuhan itu ada begitu ya. Jadi awal panggilan saya jelas saya ingat bahwa 31 Desember 1997 saya diajak oleh teman saya pergi ke Tumpang, akhir Malang. Tahun itu berarti akhir tahun lah, entah ide dari mana dia tiba-tiba ngajak saya begitu ya, bersama temannya satu lagi, bersama mama saya waktu itu ada jadi kami berempat pergi ke Tumpang Malang, pertapaan Karmel ya, milik putri-putri Karmelnya, Romo Yohanes Indra Kusuma, seperti itu. Dan kami itu ya merayakan tahun baru di sana. Tapi kayak orang gila karena bagi saya ya waktu itu ya, seperti orang gila saja karena nyepi ya mau di sana. Karena menyepi, dan bukan itu saja, ini nggak pernah ke gereja, terus tiba-tiba susternya berdoanya dengan gaya karismatik. Lalu tepuk-tepuk, lompat-lompat. Saya bilang, gila banget gua. Kalau di tengah kota harusnya ini ya, tempatnya itu tempat yang menyenangkan, ini tiba-tiba masuk dalam suasana yang tidak menyenangkan. Jadi saya pada satu titik ya merasa bahwa aduh salah tempat. Agak menyesal sedikit sih, ya, kayak gitu. Besok paginya bangun, lalu bangunin teman saya jam 6 pagi, ditarik-tarik kakinya, bangun gitu ya. Saya bilang, ngapain kamu ini bangunin saya? Terus dia bilang, ini ada Romo mau nerima pengakuan dosa. Kau gila, saya bilang gitu. Ngapain saya jam 6 pagi ngaku dosa gitu ya. Tapi itu tahun baru ya, 1 Januari. Dan pada akhirnya saya sendiri merasa bahwa ya sudah, teman saya yang memaksa, akhirnya saya pergi mandi dan akhirnya
mengaku dosa. Agak terpaksa gitu sebenarnya. Agak terpaksa, dan jelas-jelas bahwa saya waktu itu juga tidak tahu cara mengakukan dosa bagaimana ya toh. Ya karena tidak tahu cara mengakukan dosa gimana, romonya sempat tarik napas berkali-kali. Ini anak muda ngapain di sini 1 Januari tapi nggak tahu cara ngaku dosa begitu ya. Ya sudah, tapi saya keluar lalu dengan hati yang terharu saya melihat salib di depan kapel yang tadi malam juga saya lihat. Tadinya biasa aja. Tapi bukan hanya biasa, sebel juga karena 31 Desember harusnya lihat kembang api di tengah kota, ini malah lihat suster joget-joget gak jelas gitu ya toh. Ya, tapi akhirnya saya tahu itu suster-suster bergaya karismatik gitu ya. Sudahlah, saya pikir pada akhirnya yang penting itu apa? Saya ngelihat salib itu dan saya merasa bahwa Yesus, saya merasa menemukan Engkau kembali dalam hidupku ya, dan Engkau sungguh hidup, ya. Dan sejak itu saya berubah. Jadi pulang dari Tumpang lalu jadi orang yang lebih soleh gitu ya. Istilahnya mungkin lahir baru. Lahir baru, tapi ini tidak perlu ditumpangi apa-apa, nggak perlu, hanya cukup pengakuan dosa, sakramen, tobat gitu ya, terus ngelihat salib yang tadi malam dilihat biasa-biasa saja, terus sambil ngeliatin suster-suster nyebelin banget karena lompat-lompat, tepuk-tepuk tangan ya toh. Jadi saya pikir ya sudah, saya nggak perlu ditumpangi tangan, tapi toh Kristus itu hadir ya. Jadi saya jadi orang yang baru. Jadi perasaannya itu yang saya ingat tuh bahwa seperti orang jatuh cinta gitu ya. Lalu jatuh cinta, jadi kemana-mana itu merasa memikirkan soal hal-hal yang kudus, suci, tentang Tuhan, dan itu yang saya rasakan ya waktu awal-awal tahun 1998. Hidup doa saya makin baik, ke gereja juga makin baik, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya pikir-pikir, oh ya, kalau orang yang mengenal Tuhan dan mencintai sungguh-sungguh itu nggak jauh beda dengan orang yang jatuh cinta, umpamanya terhadap lelaki terhadap perempuan. Rasanya sama. Rasanya kurang lebih seperti itu, karena seluruh pikiran dan hati saya rasanya dikuasai oleh Tuhan begitu. Ya sama kalau kamu jatuh cinta dengan seorang perempuan gitu ya. Ya kamu kan pasti di dalam hidupmu tuh sepenuhnya ada dia gitu ya. Nah, itu juga yang saya rasakan. Jadi saya tuh mulai ngerti mengapa bahwa kenapa orang bisa membuat keputusan-keputusan besar dalam hidupnya, karena apa yang kita sebut sebagai Tuhan itu ya. Dan sosok itu ternyata sangat mempengaruhi pertimbangan dan pemikiran kita seperti itu, dan itu yang terjadi di dalam hidup saya. Kalau ditanya apakah Tuhan saya lihat, jelas Tuhan tidak saya lihat, tapi perasaan jatuh cinta itu jelas ada. Jadi kalau mau mengatakan bahwa Romo kok bisa yakin, ya saya hanya yakin seperti kalau seorang pria mengatakan ya sudah, ini perempuan yang saya pilih, saya ya pada akhirnya memutuskan untuk menikahi dia, kayak gitu ya. Nah. Terus ketika itu kan Romo mulai ngulik soal SY ya. Tapi kenapa kok, saya penasaran juga kenapa, karena di Karmel itu kan termasuk CSE ya Romo. Di sana. Kenapa ketika itu posisi Romo nyarinya ke SY bukan ke CSE, sedangkan ketika menggebu-gebu itu mungkin ada kemungkinan untuk tanya dengan Romo-Romo dan biarawati di CSE dibandingkan yang SY ketika itu, kalau dari segi pemikiran Romo. Kalau saya sih ya suka membaca ya. Sejak kecil hiburan saya itu membaca, karena di tempat saya itu, kalau Anda tadi saya dengar dari awal itu Anda tahu bahwa saya datang dari kampung ya, ini pemuda kampung gitu ya. Jadi kan hobinya hanya membaca, karena itu hiburan di situ membaca. Zaman saya tuh listriknya aja biar kok. Jadi maksudnya sehari hidup sehari mati, kadang-kadang hidupnya dari jam 5 sampai jam 10 tahu-tahu mati kayak gitu. Jadi hiburan saya itu jangankan TV, HP nih baru sekarang ya 20 tahun terakhir. TV saja bukan hiburan saya. Iya, sesekali nonton gitu ya. Ibu saya sebagai orang Chinese itu sangat ketat terhadap saya, dan saya rajin membaca, dan ketika jadi pemuda yang tidak ke gereja pun tetap membaca.
Dan dalam literatur yang saya baca itu literaturnya Anthony de Mello, SY ya Iya. kayak gitu. Itu yang membuat saya menarik ya, doa sang kata, burung berkicau, sejenak bijak, dan itu membuat saya tertarik ya, karena sebagai orang muda yang merasa di trigger, dipicu rasa ingin tahunya untuk berpikir lebih dengan cerita-cerita sederhana tapi bermakna dari buku-buku Anthony de Mello itu. Itu yang membuat pada akhirnya saya cari SY ya, kelihatannya kok asik banget ya ini ya, kayak gitu ya. Kalau saya mau pergi ke Karmel, ya bukan apa-apa, saya sendiri tidak merasa orang suci. Jadi ini waktu itu ya gambaran saya tentang Ordo Karmel itu, ordonya orang-orang suci, pertapa yang luar biasa. Kalau saya lihat diri saya, waduh saya bukan siapa-siapa ya. Apalagi yang kayak gini ini, yang kayak Effendi nggak pernah ke gereja mau tiba-tiba mau masuk jadi imam yang suci seperti itu, enggak lah. Nah, lalu pikiran saya itu apa? Saya mungkin nggak perlu suci-suci amat lah ya kayak gitu. Itu pikiran zaman dulu ya. Tidak perlu suci-suci amat, tapi yang penting kalau cari ordo atau kongregasi itu yang bisa didik saya baik, jadi orang yang pandai. Jadi kalau sedikit suci dan sedikit pandai itu lalu jadi imam yang lebih efektif begitu ya. Itu pikiran saya waktu itu ya. Jadi menarik ya, karena saya sendiri berusaha mencari SY sebenarnya di Surabaya ya, tapi tidak dapat. SY nggak ada. Nggak ada di Surabaya, nggak ada. Malang kayaknya ada ya. Ada, tapi itu kan tersembunyi. Iya. Terus saya pernah ngontak Romo yang ada di Malang, terus saya bilang kamu datanglah ke Malang. Nggak, saya waktu itu masih kerja sebagai sales, belum lulus ya. Susah. Malas banget karena sudah ada jam kantor kayak gitu ya. Sudah akhirnya tunggu. Akhirnya pada saat titik saya, setelah peristiwa pertobatan saya yang dalam bahasamu hidup baru itu, saya tiap sore kalau pulang kerja itu ya ke gereja. GYB Bu. Gembala yang baik. Ya, di Gembala yang baik saya menemukan pamflet dia tentang retret. Itu sekitar tahun berapa ya, Mo? Tahun berapa ya? 1998. 1999 itu. Berarti setahun setelah retret itu ya. Setelah retret itu saya masih terus mencari ya. Itu bahkan saya masih bertanya tentang hidup saya. Terus pernah juga berpikir soal ini Katolik ini orang ajaran yang paling benar atau enggak. Saya mulai membaca bukunya macam-macam. Agama-agama saya bacai semua ya. Jadi sungguh-sungguh mencari dengan tekun gitu ya. Kenapa saya nggak jadi Protestan? Kenapa saya nggak jadi Hindu? Kenapa saya nggak jadi Islam? Kenapa saya nggak jadi Buddha? Kenapa saya nggak jadi Konghucu saja? Begitu ya. Kenapa saya tetap saya harus baca atau semua ya. Dan itu menarik ya, karena bagi saya itu sesuatu yang pada akhirnya mencari dengan jujur. Mencari dengan jujur dan penuh ketekunan. Lalu pada saat itu dia merasa bahwa semua agama itu baik ya, tapi saya kok merasa hatinya pasnya dengan orang Katolik, dengan gereja Katolik. Lalu ya sudah, saya memutuskan untuk tetap jadi orang Katolik seperti itu ya. Dan pencarian saya di gereja juga berangsur-angsur selesai, lalu menjadi mulai setelah dapat pamflet di gereja itu. Mulai ketika saya sudah mau memutuskan ya untuk mencari mana yang benar begitu ya. Mana yang benar dalam hidup saya. Ya, orang muda kan selalu mencari ya. Nah, persoalannya bahwa saya sungguh mencari dengan jujur dan tekun, sedangkan saya itu sering sedih dengan orang-orang muda zaman sekarang yang sama keinginan dambanya untuk mencari, tetapi tidak dengan jujur dan tekun. Dengan jujur dan tekun. Lalu begitu saja mudah kalau ada suara kiri dan kanan yang membisiki, atau hanya nonton konten-konten yang berisi mudah terdistraksi ya, mau jadi. Bukan hanya terdistraksi, tapi mudah karena tidak punya kemampuan untuk berpikir lebih dalam, mencari dengan tekun, membaca secara
giat seperti itu, lalu pengetahuannya juga kurang, pencariannya juga terasa tidak begitu dalam, lalu dengan mudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain tanpa berpikir panjang. Iman kita, iman orang Katolik itu harus iman yang juga mengajak kita untuk berpikir panjang, merenung secara panjang. Tidak membuat keputusan hidup itu berdasarkan rasa suka atau nggak suka, gembira sesaat atau sedih sesaat, lalu kita buat keputusan. Jadi saya memutuskan jadi anggota Serikat Yesus itu ya. Ketika saya melihat pamflet itu, tapi ada satu hal sebelumnya di balik itu. Saya juga mencari SY itu apa, karena di Surabaya kan nggak ada cerita saya. Lalu saya cari di internet. Tapi internetnya jangan dibayangkan seperti sekarang ya. Ini masih zaman dulu yang pakai modem itu loh. Yang Telkomnet instan. Telkomnet instan itu 1 detik 300 rupiah atau berapa rupiah kayak gitu. Lemotnya lemotnya minta ampun. Tapi saya dapat masuk, berhasil mencari Anthony de Mello SY, lalu SY-nya saya dapat, lalu saya bisa masuk ke website Yesuit Amerika. Wow. Lalu saya baca dengan bahasa Inggris saya yang kacau balau, tapi berusaha mengerti. Yang menarik itu bahwa Finding God in All Things itu ada terminologi seperti itu yang membuat saya berhenti lalu berpikir, kelihatannya ini yang saya mau. Jadi dalam hidup itu ada petanda-petanda kecil ya, gitu ya. Dan pada titik itu saya bilang, kalau saya jadi imam yang bisa menemukan Tuhan dalam segala sesuatu. Terus selalu melakukan pencarian terhadap SY. Tuhan itu ternyata kalau manggil dia selalu kasih kita jalan ya. Termasuk dalam pencarian saya tuh habis ke gereja di Gembala yang Baik Surabaya, saya nggak pernah ke belakang, saya kan capek. Biasanya cuma di luar. Iya, begitu misa selesai, nggak ke pastoran, nggak kemana. Nggak ke pastoran, nggak ke belakang, langsung pulang kan sudah capek seharian kerja gitu ya. Tapi kenapa Gembala yang Baik selain perjalanan menuju rumah juga saya senang dengan khotbah-khotbah Romo SWT yang melayani Gembala yang Baik pada saat itu. Jadi saya senang kalau mendengarkan khotbah mereka. Jadi saya daripada ke gereja yang lebih dekat di rumah saya lebih senang ke Gembala yang Baik itu. Dan yang menarik adalah bahwa saya pergi ke belakang dan melihat ada gambarnya itu loh, film The Mission yang pakai pedang itu, Robert De Niro pakai pedang. Nah itu ada pria lajang, lelaki tulen, saya bilang, wah ini gue banget nih, gue harus keren karena pakai pedang, pakai pedang. Kan saya orang Adonara itu kan terkenal pemberani. Di kalangan orang-orang NTT kalau terkenal itu bahwa pemberani, bukan kesatria, pemberani. Jadi kalau soal bunuh-bunuhan berani. Jadi saya begitu terkesan ya dengan pedangnya itu. Ya, orang pegang pedang tapi jadi imamnya Tuhan ya. Kayak gitu ya. Jadi itu lambang kesatria yang pada akhirnya saya tahu setelah saya masuk Serikat Yesus. Saya tidak tahu sebenarnya apa yang ada di balik gambar itu, tapi mungkin Tuhan itu menyapa berdasarkan apa yang dia kenali di dalam diri kita ya. Saya tidak pernah bisa benar-benar lepas dari masa lalu saya, walaupun sudah berada di tanah jauh dari pulau saya begitu ya, di Surabaya sudah bertahun-tahun dan merasa bahwa ini segala sesuatunya sudah berjarak begitu. Tapi ternyata Tuhan tahu apa yang ada di dalam diri saya. Orang ini orang yang mendambakan hidup sebagai lelaki itu yang gagah berani begitu ya. Itu yang menarik ya. Saya senang sekali itu. Tuhan itu ternyata gampang ya. Dia tahu apa yang kita mau, terus begitu melihat itu langsung saya tergerak gitu. Lalu di situ saya mulai ngontaki orang semua yang SY apa segala macam. Terus ikut retret panggilan. Retret panggilan dulu. Iya, retret panggilan dulu tahun 2000. Ya, seperti itu. Kemudian dari hitungannya kan berarti termasuk awam terus masuk ke novisiat atau apa itu? Saya ya itu yang disebut jalurnya promosi panggilan Serikat Yesus. Panggilan. Ya, jadi ada di antara kami para Yesuit yang mengerjakan promosi panggilan untuk mengundang orang-orang muda masuk ke dalam Serikat
Yesus seperti itu, dan tentunya ada prosesnya ya. Tapi bahwa ada teman-teman dari antara kami Yesuit yang mengerjakan itu, dan saya dibimbing oleh seorang imam Yesuit yang kebetulan waktu itu tanpa diketahui ada di Surabaya. Wow, Ya, itu tuntunan Tuhan ya. ya, jadi hidup saya itu selalu merasa bahwa kok saya merasa saya harus ada di serikat Yesus, dalam arti orang yang mengupayakan panggilannya di dalam serikat Yesus ya, karena kelihatannya kok konfirmasi terus ya, gitu ya. Ini kan kurang apa dijawab apa, kurang iman dikasih iman, ya doh. Ya, tidak tahu SY dikasih tahu SY, tidak punya pembimbing dikasih pembimbing, ya toh? Ya itu kan seperti itu. Jadi saya merasa kalau kita itu berjalan di jalan yang benar dalam pandangan Allah untuk kita hidupi, lalu Dia akan kasih itu tanda-tanda itu dalam perjalanan. Dan tugas kita adalah merefleksikan hidup kita supaya apa? Kalau Tuhan beri tanda-tanda dalam hidup kita tidak luput. Ya, kita tidak luput. Jadi hidup itu harus direfleksikan supaya apa? Tuhan seringkali kasih tanda. Gitu. Kadang nggak jelas, kadang jelas. Nah, itu yang penting bagi kita untuk direfleksikan supaya bisa lihat, oh ternyata ini toh, ternyata ini. Lalu jalan hidup kita itu kelihatannya tidak hanya, oh ini hasil dari kebetulan, tetapi hasil dari sebuah rancangan, sebuah rencana Tuhan yang indah bagi kita. Seperti itu. Itu setelah Romo menemukan itu, lama pendidikannya ketika untuk sampai ditakbiskan itu berapa lama kira-kira Romo? Oh, saya 9 tahun. 2 tahun itulah ya. 2 tahun di novisiat ya. Latihan doa, mengolah diri gitu ya. Wah, itu juga mulai dari awal. Hancur-hancuran benar. Mulai dari awal dirombak semua. Ternyata dulu saya pikir saya bisa membanggakan S1 saya yang teknik industri itu ya. Bisa ada apa-apanya ternyata sampai sana ternyata tidak ada apa-apanya. Ya semuanya dirombak ya, secara emosi, secara spiritual ditumbuhkan gitu ya. Jadi emosional, spiritual itu ditumbuhkan, lalu saya sendiri merasa oh ya banyak perkembangan, dan saya masih punya PR banyak setelah 2 tahun ya. Dan juga mulai kenal dengan serikat Yesus secara lebih dekat, Santo Ignatius Loyola sebagai pendiri ya itu, dan seterusnya. 9 tahun setelah itu kan kuliah filsafat dan teologi. Ya. Kuliah filsafat di Dirgantara plus teologi juga di Dirgantara Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya, tidak pernah saya ke Jogja seperti kebanyakan Yesuit lain ya. Jadi langsung Jakarta malah. Jakarta, pernah ngajar juga di SMA Gonzaga begitu ya. Kolese Gonzaga. Di SMA Kolese Gonzaga katanya kayak gitu ya. Jadi ngajarnya anaknya juga SMA. Anak kolese biasanya juga, saya juga termasuk anak kolese kan. Kalau zaman dulu gitu kan gini, gondrong. Terus nakalnya juga kelewat tuh biasanya. Ya, betul. Jadi perutusan pertama Romo ketika itu langsung di Gonzaga atau? Ketika selesai novisiat, belajar di STF Dirgantara itu, tapi sembari ngurusin ekstra, ya itu ekstrakurikuler saya sebagai mahasiswa STF itu juga, dan sebagai frater Yesuit itu nggak ngurusi KMK Untar, UPH dan seterusnya. Nah, nanti setelah 3 tahun saya diminta untuk jeda dari studi saya, terus masuk ke dalam situasi TOK, orang bilang tahun orientasi kerasulan. Orientasi kerasulan. Iya, ya, itu yang di SMA Kolese Gonzaga itu ya. Itu menarik, itu juga saya juga merasa senang, bahagia di sana ya, dan saya menemukan kemantapan panggilan saya sebagai Yesuit justru ada di SMA Kolese Gonzaga, dan kemantapannya di situ. Ya, karena hidup itu tidak pernah sungguh-sungguh selalu mantap terus. Anda sudah menikah berapa tahun? Saya tahun depan 10 Romo. Tahun depan 10 ya toh. Kan juga tahu bahwa kadang-kadang ada naik turunnya gitu ya. Saya juga sama, tapi
kalau saya lihat dalam hidup saya, salah satu pegangan yang membuat saya pada akhirnya berani untuk menerima tabisan, rahmat tabisan imam, itu ya salah satunya pengalaman di SMA Kolese Gonzaga dan ini secara bersamaan ya, seminari menengah wacana bakti itu kan dempetan. Iya. Ada peristiwa apa gitu mungkin? Tidak, saya memang hanya enjoy saja berada bersama dengan orang-orang muda. Jadi begitu. karena proses itu jadi semakin mantap. Semakin mantap, dan itu salah satu yang saya kenang ya dalam hidup saya ya. Nanti ternyata juga ketika saya belajar teologi, saya punya art ekstra atau ekstrakurikuler lagi ya, masuk ya setelah dari SMA Gonzaga terus ke teologi, belajar teologi. Saya mulai ke Kampung Sawah. Ke Kampung Sawah. Itu paroki Servasius Kampung Sawah ya, Bekasi. Ya. Dan saya juga menemukan rasa bahagia kembali lagi. Jadi itu tahun-tahun setelah 3 tahun di Jakarta, saya masuk ke Pejaten, itu SMA Kolese Gonzaga dan Wacana Bakti, seminari Wacana Bakti. Lalu saya sudah mulai makin mantap, sampai saya jumpa dengan orang-orang Kampung Sawah yang sederhana itu. Dan tahu tidak, dari semua itu saya selalu tarik kembali ke asal mula panggilan saya sebagai Yesus itu apa? Finding God in all things. Oh, ternyata saya kalau diminta mengerjakan ini, ya bisa disuruh belajar, ya bisa disuruh melayani orang-orang di paroki juga bisa. Benar-benar in all things ya. Ya, jadi saya merasa bahwa ini loh, Tuhan itu nunjukin ya. Kamu kalau jadi imam, sepanjang kamu bisa menemukan aku di dalam hidupmu, apapun yang kamu perjuangkan, apapun yang kamu impikan ya untuk gereja dan tentu untuk Tuhan ya, itu dan untuk serikat Yesus tentunya itu bisa itu. Begitu. Jadi itu yang saya pikir-pikir, oh mengapa saya di balik komputer kuno dengan modem Telkom net instan itu begitu merasa tergerak hatinya, oh kalau saya jadi imam harusnya ada di ordo yang ini. Wow. Nah, jadi itu jadi gembanya jadi besar ya. Ketika menemukan kebahagiaan, saya tidak pernah lupa bahwa akarnya itu ternyata ada di situ. Jadi peristiwa malam hari yang ketika saya membaca website Yesuit Amerika itu menjadi sesuatu yang bagi saya, itu ternyata di situ apa istilahnya fondasi hidup saya sebagai seorang Yesuit. Jadi di throwback lagi dan masih jelas banget situasinya. Masih jelas ya, komputernya tuh pakai tabung 14 inci kayak gitu ya. Terus masih pakai desktop di bawah ya. Terus itu ya lucu ya itu menarik ya. Jadi saya sendiri merasa, oh ya, kenapa saya berjalan gini dan melakukan banyak macam hal di dalam hidup saya sebagai Yesuit, itu rupanya akarnya itu kembali di balik meja komputer saya itu, yang ketika menemukan finding God in all things itu. Jadi saya merasa, saya itu mudah bahagia karena ya Tuhan menunjukkan pada saya bahwa apa? Keinginan terdalam saya adalah menemukan Dia dalam segalanya. Seperti itu. Dan itu yang membuat saya dalam arti tertentu ini ya, mendapatkan kekuatan. Walaupun ya banyak kali juga dalam hidup saya merasa ditantang ya, dan harus berjuang sungguh-sungguh gitu ya. Ya, tapi itulah saya bilang, kita harus kembali ke akar panggilan hidup kita. Ya. Wow. Hingga akhirnya Romo ditahbiskan berarti tahun berapa? 2011 gitu ya, 9 tahun kan saya masuk 2002. 2011 saya ditahbiskan, lalu diminta oleh provinsial untuk belajar teologi di Amerika, di Santa Clara University, Berkeley ya. Itu ada Jesuit School of Theology. Berapa tahun itu Romo? Itu 2 tahun S2, licentiate-nya gereja begitu. Lalu setelah itu saya segera lanjut langsung berarti langsung sekitar 5,5 tahun ada di
S3, program S3 saya, tapi saya pindah sekolah di Graduate Theological Union, masih di kota yang sama di Di Berkeley. PhD berarti. Di PhD-nya iya, nah, konsentrasinya dialog antara IPA, ilmu pengetahuan alam, dan teologi. Jadi saya kalau cerita tentang kosmologi lumayan bisa gitu ya. Cerita tentang biologi, teori evolusi itu juga bisa kayak gitu ya. Kalau Saya senang penjurusannya kayak gitu. itu memang Romo harus memilih seperti itu atau berdasarkan minat dari Romo pribadi? Saya mengatakan kepada provinsial saya, dan provinsial saya mengiyakan, dan ya sudah, saya jalani. Saat itu kenapa kok Romo ngambil jurusan Karena itu? saya memang suka sains ya, sejak muda ya. Saya merasa bahwa fisika itu bagian dari keingintahuan saya. Iya. Begitu sejak masa kecil saya suka sains, ya IPA itu bagian dari hidup saya yang nggak bisa dipisahkan. Dan bahkan ketika sampai di Gonzaga saya mengajar matematika. Wow. Wah, ya menarik ya. Ditawari kamu ngajar ini aja kewarganegaraan, nggak mau. Saya nggak suka, bukan nggak suka, itu bukan bidang yang saya minati kayak gitu ya. Terus disuruh ngajar agama, sudah ada banyak yang lain ngajar agama. Lalu kamu mau apa? Nah, saya bilang kepada Romo kepala sekolah waktu itu, Matematika. saya bilang fisika. Oh, Tapi dia bilang, fisika saya sudah punya guru-gurunya yang lebih butuh matematika. Ya sudah, saya coba begitu ya, coba. wow. Ya, belajar matematika. Jadi saya sendiri, hidup saya itu kalau orang Adonara bilang rumpu rampe, itu sejenis sayuran yang dicampur-campur daun pepaya, daun ubi, bunga pepaya, dan kelapa apa segala. Ya. Kalau sini bilang gado-gado ya, kayak gitu ya. Ya seperti itu. Jadi hidup saya ternyata kalau saya refleksikan lagi, ya finding God in all things itu sesuatu yang menjadi dasar ya dalam hidup saya. Itu yang sekarang saya mengerti mengapa ketika saya membaca itu di website Yesuit Amerika, saya tidak bisa tidak untuk mengatakan kalau saya jadi imam, saya harus jadi imam di Serikat Yesus. Wow. Nah, itu menarik ya. Yeah. Tapi itu jadi dasar ya. Jadi seperti kalau saya ada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan kayak gitu tuh, saya kembali lagi ingat itu, saya merasa dikuatkan gitu ya. Kalau saya harus berjuang sungguh-sungguh ya, saya kembali lagi diingatkan begitu ya. Pengalaman di belakang meja komputer dengan monitor kotak, tabung kotak itu ya, dalam otak itu terpatri sampai sekarang. Sama seperti momen-momennya ada ya, umpamanya ngelihat salib. Iya. Itu kan perjalanan iman. Iya, perjalanan iman, ya dah. Komputer kotak itu awal perjalanan panggilan, ya dah. Ya. Jadi dianugerahi iman dulu, ya. Terus dianugerahi panggilan. Seperti itu. Itu dua itu ada dalam hidup saya. Wow. Ya. Kalau titik terendah Romo selama pendidikan, dari mulai awal panggilan hingga pendidikan hingga ditakbiskan dan mungkin kuliah lagi di luar negeri, titik terendahnya Romo saat itu ada nggak Romo yang bisa novisiat. Novisiat itu saya pernah hampir keluar. Sempat hampir keluar. Sudah di tahun keberapa itu Romo? Di tahun kedua, karena hampir keluar. Karena saya kalau suka canda ya, saya pikir saya dulu mau masuk ke Serikat Yesus, kok malah ketemunya Serikat Jawa, begitu ya. Kan teman-teman saya Jawa, kebanyakan Jawa semua. Jadi saya kan orang Flores, Chinese, Flores, kan ya merasa bahwa aduh, minoritas banget. Iya, double ya. Sudah Flores, Chinese lagi ya, dok. Double minority. Ya, jadi saya pikir kok nggak nyambung ya sama teman-teman saya terus ya. Ya, saya waktu itu saya berpikir mereka ini kok ada kurangnya. Tapi sekarang saya kalau lihat lagi, saya diajari Tuhan untuk berkembang, untuk menerima orang yang berbeda dari saya. Gitu. Kalau saya kan orang Flores kan ya omongnya terus terang kayak belak-belakan ya. Tidak, bagi saya itu sebuah keutamaan, dan bagi mereka itu sebuah kekacauan. Sopan gitu ya. Ya saya ingat sih itu pengalaman saya itu. Tapi selalu Tuhan itu
ini ya, membimbing dan menguatkan. Jadi pembimbing saya waktu itu Romo Magister saya, dia juga yang di tengah kekacauan batin saya, dia menguatkan saya dan memberi saya waktu untuk berpikir. Ya, kalau tanpa dia mungkin juga Sudah saya lepas mungkin ya, Mo. sudah tidak di sini. Saya selalu cerita ke orang-orang, mungkin kamu ketemu saya di Glodok lah, jadi Sales. Jadi bos jadi toko. di tuan toko gitu ya, sambil pakai singlet gitu ya, sambil kipas-kipas, mau beli apa kayak gitu ya. Iya. Panggilan Tuhan memang lucu sih. Mo. Ya, kadang-kadang saya hanya mikir kayak begitu dan itu menarik ya. Nah, bagi saya, Tuhan itu selalu tidak pernah melepaskan orang yang dia inginkan seperti itu ya. Gitu. Ya, kalau ngobrol-ngobrol soal finding God in all things ya, Mo, itu saya juga sempat dulu sebelum buat podcast ini saya juga sempat menggunakan istilah itu untuk membuat podcast horor, Romo. Oh ya. Jadi dulu saya dan teman SMA buat podcast horor. Terus itu saya juga ngomong, kan kita bisa memuliakan Tuhan lewat media apapun. Horor kenapa enggak gitu. Karena kita memanggilnya di situ pendeta, Romo, kemudian sama teman-teman sel saya panggil di situ untuk ngobrol tapi tentang pengalaman mistis mereka. Terus ketika Romo itu saya ngundang Romo waktu itu Romo Santo. Dia bercerita tentang eksorsisme karena dia pernah nulis di apa ya? Di web sebuah website lah tentang eksorsisme itu. Saya panggil, kebetulan Romonya puji Tuhan mau, terus dia cerita. Tapi ketika saya kulik soal mistisnya, Romo nggak mau karena ya itu kan dia cuma bicara soal sakramen, tentang sakramen dan tentang dari sisi Katolik tentang eksorsisme itu lah. Kalau Romo sendiri tentang untuk eksorsisme ya Romo, itu kan sebenarnya ada gejala psikologis dan gejala psikologis dan supranatural. Supranatural itu membedakan. Kalau cara gereja untuk membedakannya itu gimana ya Romo? Gangguan spiritual dan pasti gangguan psikologis. bahwa gangguan spiritual terjadi di berbagai macam level. Tapi di gereja sendiri kan ada 3 ya. Umpamanya temptation, itu berarti seperti menyodorkan pikiran-pikiran buruk, godaan, itu temptation ya. Tapi juga oppression itu bahwa orang tidak dengan mudah lepas dari perilaku-perilaku, kebiasaan, pola pikir yang jelek ya. Misalnya kalau ngomong nyandu gitu ya, itu oppression itu ya. Kecanduan itu oppression ya. Jadi kita ngomong di level itu setan bekerja, orang tidak bisa lagi dengan mudah menolak begitu ya. Tapi di level yang seperti temptation atau oppression itu bekerjanya bukan secara supernatural ya. Semata gitu ya, murni supernatural itu tentu ada awalnya supernatural, ada bisikan apa ya kayak begitu ya, terus sampai orang jadi kebiasaan sehingga terjerat dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan seterusnya, sampai dari temptation bisa ke oppression seperti itu ya. Bisa juga pengalaman-pengalaman luka batin yang pada akhirnya karena disodori godaan-godaan terus untuk berpikir buruk, umpamanya dengan menggunakan luka batin yang dipunyai orang gitu ya, lalu setan bisa dalam arti tertentu terus menindas oppression ya dalam arti itu, lalu orang bisa selalu berpikir buruk, selalu punya kebiasaan buruk, dan untuk lepas tidak hanya semudah hanya mengatakan aku mau lepas kayak gitu, nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Contohnya paling gampang ya kecanduan game umpamanya kayak gitu ya, itu paling kecanduan sosial media itu juga salah satu jenis oppression kalau orang sampai tidak pernah screen time-nya sudah sangat tinggi, sampai kalau tidak ada sosial media ataupun game, dia bisa kayak dalam tanda kutip sakau gitu ya. Bingung ngapain gitu. Bingung, nggak tahu harus ngapa-ngapain kayak gitu, nggak bisa melakukan hal yang produktif. Itu sudah oppression itu sebenarnya. Ya bukan lagi temptation. Kalau temptation tuh ya seperti distraksi gitu ya. Kalau kita umpamanya lakukan ini toh orang nggak tahu, itu temptation. Pergi ke Indomaret umpamanya ya, terus nggak ada penjaganya, ambil lah. Kalau suara seperti itu temptation. Itu temptation. Tapi kalau itu diikuti berulang-ulang bisa jadi oppression. Karena apa? Jadi kebiasaan, jadi candu, jadi sebuah perulangan terus-menerus yang tidak mudah hanya dipatahkan dengan mengatakan tidak.
kan dia akan hadir terus. Dan tapi itu di level yang bisa juga dijelaskan di level Secara psikologi. secara psikologis gitu ya, secara neuroscientific kayak begitu ya. Itu bisa dijelaskan gitu, candu apa ya. Nah, salah satu bentuk oppression itu ya candu kayak gitu. Candunya bisa macam-macam. Tapi ada yang satu yang disebut sebagai di level supernatural. Ya, di level supernatural itu yang disebut sebagai possession. Possession. Ya. Nah, kalau di level seperti itu hanya beberapa orang yang bisa melakukan eksorsisme. Eksorsisme itu bisa eksorsisme kecil itu kalau di level temptation dan oppression. Tapi begitu masuk di supernatural itu yang namanya possession itu harus eksorsisme besar, dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang eksorsis Yang dari imam, ya, yang ditunjuk oleh uskup, ya. ditunjuk dari Vatikan. Ya, eksorsis utama sebenarnya adalah uskup, begitu ya. Tetapi yang paling ini yang nomor 2 ya eksorsis yang ditunjuk oleh uskup itu sendiri. Ya, seperti itu ceritanya. Jadi Anda bisa tahu bahwa tidak semua orang bisa melakukan pengusiran setan level possession. Kalau di level possession orang biasanya umpamanya berbicara dengan bahasa asing yang dia nggak pernah pelajari, gerak tubuhnya macam-macam ya, bisa melengkung yang luar biasa ya kayak gitu ya, yang pokoknya yang susah dinalar gitu ya. Itu berarti orang dalam tahap possession dan butuh eksorsisme jenis yang besar begitu, dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang uskup sebagai eksorsis utama atau eksorsis seorang pastor, imam, bukan awam ya, imam yang ditunjuk oleh uskup sebagai eksorsis, seperti itu. Dan kalau kita lihat puji Tuhan kemarin itu berapa tahun lalu saya juga udah berhenti dari podcast itu karena suatu ayat juga, jadi kayak dapat ayat ulangan dan dikuatkan lagi ketika saya ikut sel juga, teman-teman itu puji Tuhan ngasih tahu kok nggak yang lain sih kayak gini, karena ternyata efeknya banyak itu Jadi kayak nggak cuma efek psikologi kita, cuman ya kalau kita bermain dengan seperti itu ternyata kayak seperti sedikit banyak mengundang lah. Iya, jadi sebenarnya dengan rahmat baptisan setan itu tidak punya kuasa atas kita, gitu ya. Tapi kita bisa membuat setan berkuasa atas diri kita ketika kita mengundang dia dan main dengan dia. Iya, betul. Dan itu yang membuat banyak orang dalam tanda kutip ya kerasukan setan, tidak dalam arti possession yang supernatural semata itu, tetapi bahwa ya orang mulai pikirannya terganggu karena mengizinkan, karena mengundang hal-hal yang negatif itu di dalam hidup kita gitu ya, dan setan dengan senang hati datang. Sebenarnya kalau kita bilang tidak ya tidak, maka gereja kan selalu mengajarkan bahwa tenung, sihir, ramalan itu nggak perlu. Karena apa? Kalau dengan kamu main yang seperti itu, kamu mengundang setan di dalam hidupmu. Dia sebenarnya nggak punya kuasa dengan kamu, tetapi karena kamu undang dia masuk dalam hidupmu, dia akhirnya punya kuasa terhadap dirimu. Ya, itu yang Anda bisa ngerti ya maksudnya. Jadi gereja sendiri mengajarkan rahmat baptisanmu itu cukup untuk menghalau setan. Ya, tetap dalam hidupmu ya. Tetapi kalau kamu mengundang dia akan menguasai kamu karena itu kan datang dari kehendak bebasmu. Iya, betul, seperti itu. Ya. Tapi banyak sekarang juga masih banyak orang-orang yang masih percaya dengan hal gaib daripada kayak dengan Tuhan. Kadang-kala kayak lebih percaya hal gaib daripada mujizat Tuhan kalau dikira. Kalau saya sebaiknya tidak jatuh dalam 2 ekstrem ya. Ekstrem yang pertama bahwa setan tidak ada sama sekali. Setan itu semua hanya fenomena apa? Ya psikologis gitu ya. Kita nggak boleh jatuh dalam ekstrem itu. Di lain pihak tidak boleh jatuh dalam ekstrem yang sebenarnya yaitu apa-apa setan. Katanya setan, apa salah saya tidak pernah melakukan ini, kalau buat diriku kesetanan saya yang disalahkan ya toh. Kalau ini kita selalu ngomong kilaf, benar. Tapi kalau itu sudah terjadi setiap hari di dalam hidupmu, itu bukan kilaf lagi, toh. Ya kalau kamu melakukan itu berulang-ulang ya, umpamanya biasa mukul orang, mukul pasangan, itu gitu. Bukan kilaf. Itu kalau sudah berkali-kali mana ada kilaf berkali-kali, toh nggak ada, ya. Jadi lihatlah bagaimana kalau kamu mengundang setan dalam hidupmu,
ya kamu akan dikuasai oleh dia. Tapi kita bukan berarti setan itu kan juga saya bilang bekerja di level yang berbeda Iya. kan, seperti itu ya. Beda Jadi level. Anda bisa tahu bahwa sebenarnya Anda harusnya tidak bisa dikuasai, tapi karena Anda main-main sekarang lalu Anda bisa dikuasai oleh dia. Wah, iya betul semua. Ya puji Tuhan bisa sudah nggak main-main di area situ mau karena Ya. ternyata kan memang efeknya banyak setelah kalau kita ya gitu mau kira-kiranya. Jadi sebenarnya ya ayatnya ulangan sih kalau waktu itu saya dapatnya. Ya. Yang tentang kita kamu menyembah Allah lain loh tentang Ya. yang sepanjang itu jadi kayak tamparan banget sih buat saat aku terus kali itu ya karena berdua akhirnya aku memutuskan stop walaupun aku nggak enak sama temenku karena posisi podcast ya kita kan tademan berdua. Tapi saya nggak masuk akal karena ngomongnya ini loh aku dapat ayat ini dan aku mantap untuk berhenti tapi temanku lah kan dari awal semboyanmu kan semboyan kita kan bisa menemukan Tuhan di mana saja aku digituin ya akhirnya sempat nggak baik-baik aja tapi puji Tuhan sekarang sudah bisa menerima teman. Ya, karena kan setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa setiap harinya. Jadi ya ada tinggal dia cari titik lemah kita yang mana atau tempat masuknya di mana seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya ya kita sebagai orang beriman sebaiknya tidak memberi ruang bagi setan. Ya tentu selalu ada godaan. Ya, temptation selalu ada. Tapi kalau di level temptation biasanya lebih mudah begitu ya. Kalau sudah jadi obsession makin sulit dan kalau jadi possession tambah sulit. Tambah susah lagi. Ya. Oke. Terus kalau ini tentang pelayanan ya, Bang. Kayak pelayanan. Kalau ketika kita melakukan pelayanan ke dalam, kita tuh harus juga berbuah keluar. Maksudnya kayak pelayanan ke dalam kan mulai dari keluarga juga kan. Jadi kita harus bertumbuh juga. Cuman kalau ya nggak semua orang, cuman beberapa orang Katolik itu kan pelayanan di gereja, tapi cuman kayak nggak menyadari tentang pelayanan tuh untuk Kristus, tapi untuk diri. Jadi kayak melayani diri sendiri lebih ke apa ya? Lebih ke kayak bukan mencari Kristus tapi kayak mencari ya kemalayan kayak udah otomatis gitu loh mau kayak udah otomatis ya self-center saya ya ada yang self-center tapi ada yang kayak ya pelarian juga terus ada yang juga cuman jadi kesehari-harian kayak kebiasaan udah biasa aja melayani ya wis tak lakuin tapi nggak lagi bersumber ke Kristus loh mau lah jadi gimana caranya biar kita dalam pelayanan tuh bisa lebih konsisten untuk fokusnya ke Kristus gitu loh. Semua ya dan kalau menurut saya semuanya dasarnya itu adalah relasi ya. Jadi kita punya Tuhan itu bukan Tuhan yang abstrak ya. Kita hanya nggak bisa lihat tapi dia juga mau berelasi dengan kita secara personal. Maka relasi personal tidak pernah boleh dihilangkan. Setiap pelayanan tanpa relasi dengan Tuhan adalah sebuah aktivisme. Ya hanya bertindak saja lalu nanti kita jadi seperti pekerja sosial begitu ya. Kita orang-orang beriman bisa dalam satu titik dikatakan sebagai pekerja sosial tetapi kita bukan hanya pekerja sosial tapi juga pekerja Tuhan. Lalu namanya pekerja Tuhan berarti hambanya Tuhan. Kalau nggak ada relasi dengan antara hamba dengan tuannya bagaimana? Mengerti apa yang tuannya mau ya. Maka menurut saya setiap pekerja ya yang bekerja di dalam gereja hendaknya juga punya relasi yang baik dengan Tuhan dan harus dibina setiap harinya, harus dipupuk setiap harinya supaya bisa bertumbuh berkembang selalu. Tanpa itu nanti kita jadi aktivis saja. Hilang arah juga. Dan kalau aktivis saja yang kelihatan saja yang dikejar, tapi tidak ada yang namanya relasi. Yang kita mau adalah apa? Kita melakukan sesuatu karena kita tahu kalau kita melakukan sesuatu karena kita punya relasi dengan orang yang kita layani ini, Tuhan yang kita layani ini, Tuhan kita ini, dan lebih dari itu bahwa kita kalau punya relasi itu berarti kita mencintai dia. Cinta itu kan relasional.
Kalau nggak ada relasi, nggak ada cinta, lalu buat apa kamu susah payah kerja di gereja hanya hanya atas nama orang lihat kamu baik gitu ya, tetapi pulang rumah kosong. Iya. Kamu kan mau kalau bekerja umpamanya di gereja sibuk apa segala macam ya dengan segala kerepotan, dan kamu tahu apa? Kamu mengerjakan sesuatu untuk orang yang kamu rasa dekat, yang kamu sayangi, kamu cintai. Dan kalau kamu punya perasaan seperti itu, semua pekerjaan-pekerjaanmu yang di gereja yang seringkali merepotkan dan membuat kamu beberapa kali tentunya membuat frustrasi, Iya. itu punya membawa makna. Ya. Jadi punyailah relasi dengan Tuhan, sehingga hatimu itu juga ketika mengerjakan sesuatu, hatimu juga terarah kepada Tuhan. Karena dikatakan bahwa ya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Iya. Ya, Iya. jadi kalau hartamu adalah Tuhan, maka hatimu akan ada ke situ, dan semua yang kamu lakukan ya untuk Tuhan pada akhirnya. Tapi itu mengandaikan relasi ya di balik semuanya itu. Ya. Wow, ya betul sih mau. Ya kalau kita nggak ada relasi dengan tuannya, gimana kita kerja sama siapa sebenarnya ya kan? Ya, mengerjakan apa yang kita maui sebenarnya. Lalu muncullah kekacauan. Karena apa? Kita tidak lagi punya relasi dengan sosok yang harusnya kita layani, tetapi malah kita mencari apa kebesaran diri kita, mencari kepuasan diri kita, dan seterusnya, yang akhirnya menjadi apa? Batu sandungan bagi banyak orang ya, betul. di dalam pelayanan kita. Benar. Malah jadi batu sandungan ya kalau relasinya nggak ada dengan Tuhan sih. Ini kan kalau self-centered tanpa sadar ya, banyak orang baik tapi tanpa sadar menjadi self-centered dalam pelayanannya, sehingga menjadi batu sandungan. Karena apa? Yang namanya self-centered itu bukan yang dicari kebaikan bersama, kebaikan yang datang dari Tuhan, tetapi yang bagiku baik. Yang bagiku baik kan bisa berantem sama yang bagi berlawanan dengan yang bagi orang lain baik. Betul, Mo. Ya. Iya. Terus kalau dari tadi Romo kan pasti ngomong dan mengedepankannya refleksi, dan itu termasuk dalam spiritualitas Ignatian ya, Romo. Refleksi itu. Ya. Nah, kalau untuk saya juga kan dari Kolese, Mo, cuman saya tidak mendalami ke arah Ignatian itu. Kalau untuk awam, untuk mendalami spiritualitas Ignatian, itu langkah-langkah yang utama sebenarnya apa dulu, Mo? Ya, kalau saya sih ya berangkat dari apa yang dikatakan oleh Socrates, seorang filsuf awal Yunani kuno ya. Iya, Mo. Hidup yang tidak direfleksikan bukan hidup yang pantas untuk dijalani. Maka kita mulai dari hari ke hari menemukan Tuhan dalam segala itu melalui refleksi. Setiap siang atau malam sebelum tidur, melihat lagi separuh hidup saya kalau siang, kalau malam melihat lagi separuh setelah siang. Itu jadi 2 kali pemeriksaan batin itu menjadi sebuah hal yang penting sekali dalam hidup seorang yang beriman, dalam hidup seorang Yesuiti juga ya pastinya. Gitu. Jadi kita melihat apa yang terjadi dalam hidup kita, pengalaman-pengalaman hidup kita, umpamanya perjumpaan saya seperti itu ya dengan kalian semua, itu juga nanti bagian dari doa saya. Doanya bagaimana melihat itu, dan paling tidak ada rasa syukur ya. Lalu kalau umpamanya di dalam hidup kita menemukan sedikit kesalahan ya, beberapa kesalahan, lalu kita bisa mau memperbaiki dengan menyesali, lalu juga berjanji untuk memperbaiki seperti itu. Kalau ada hal-hal baik yang kita lakukan dan kita rasakan bahwa itu sebagai sebuah hal yang benar gitu ya dalam pemeriksaan batin kita gitu ya, kita mau berjanji untuk mengulanginya seperti itu. Jadi ada sebuah istilahnya, kalau kekurangan itu dikikis, kalau kebaikan itu mau dimultiply, digandakan. Seperti itu. Wow. Ya, jadi itu yang terjadi terus setiap hari. Di balik 2 hal itu, ya, mau menggandakan kebaikan, mau mengurangi kelemahan, di balik itu ada rasa syukur bahwa Tuhan itu ada dalam hidupku, mendampingi, membimbing, dan terus menguatkan diriku. Seperti itu. Jadi rasa syukur menjadi fondasi dasar dari doa. Ya sih. Kalau Romo sendiri itu biasa dituliskan sama Romo? Saya sesekali menuliskannya kalau sempat. Tapi kalau tidak refer, jangan ditulis. Gitu. Dan memang journaling itu juga salah satu cara. Terutama kalau kamu sedang
mengalami banyak hal yang berkesan atau Ya. banyak hal yang menantang begitu, itu pencatatannya itu penting karena tahu naik turunnya. Dalam bahasanya Santo Ignatius Loyola ya, itu konsolasi dan desolasinya itu Konsolasi. perlu dicatat supaya tahu mana kalau konsolasi lagi dekat dengan Tuhan. Kejadiannya ini, reaksiku ini, hasilnya ini, sikapku ini, hasilnya ini, lalu ini, ini baik banget. Terus tiba-tiba drop, Desolasi. desolasi itu berarti menjauh dari Tuhan. Kejadiannya gini, sikapku seperti ini, hasilnya jelek banget. Lalu dari situ lalu mulai menimbang-nimbang mana yang benar, mana yang salah. Kan berarti ya yang dipilih kan yang cenderung konsolasi, Iya. yang dihindari kan cenderung desolasi. Iya. Jadi mengambil keputusan itu bukan berdasarkan desolasi, tetapi mengambil keputusan itu Konsolasi. berdasarkan dinamika itu. Dinamika konsolasi dan desolasi. Kan lihat banyak orang yang merasa bahwa kalau sedang senang mutusin dengan gampang, ya dong. Betul. Bahkan jatuh cinta begitu, nikah aja udah. Wah, itu bukan cara Ignatia. Atau sedang sedih gitu ya, terus tiba-tiba sedang sedih, cerai aja kayak gitu. Itu juga bukan cara. Harus lihat dinamika. Ternyata kalau saya lagi konsolasi, keputusannya maunya ke arah sini. Kalau lagi desolasi, keputusannya mau ke arah sini. Lalu dinamika itu yang kita perhatikan. Jadi bukan keputusan kita yang untuk hal-hal besar sebaik-baiknya tidak didasarkan rasa senang semata atau rasa sedih atau rasa down itu semata. Atau justru harus di dalam dinamikanya itu lalu kita bisa lihat gitu. Itu salah satu cara, hanya salah satu cara pemilihan di dalam membuat keputusan di dalam tradisi spiritualitas Ignatia. Dan masih banyak lagi ya. Masih ada 2 lagi yang lain, tapi bahwa itu yang paling umum dan itu selalu butuh waktu. Kenapa? Itu kan melihat pengalaman hidup kita. Nah, maka pemeriksaan batin itu juga bisa dipakai sebagai upaya untuk membuat keputusan yang benar dalam hidup kita, lengkap dengan konsolasi dan desolasinya. Wah, seru banget sih Mo. Terus saya mau tahu juga, Romo kan banyak juga baca buku ya, sampai sekarang kan masih baca buku terus ya Mo. Kalau buku yang mungkin sampai sekarang mungkin greatest book of all time-nya Romo itu apa? Yang sampai sekarang? Kalau bisa suruh sebut satu aja, ya selain Alkitab ya Mo. Kalau itu living book Mo. Kalau saya boleh ngomong yang mempengaruhi saya di masa muda ya. Sampai sekarang itu 7 Habits for Highly Effective People, Stephen R. Covey. Itu saya baca dan sangat mempengaruhi hidup saya, dan saya punya ideal sebagai orang muda itu menghidupi buku itu. 7 Habits itu. Iya, bahkan saya belum di dalam arti anugerah imannya belum seperti sekarang, seperti yang saya alami di Tumpang itu. Itu hidup saya sudah punya cita-cita kalau saya jadi manusia itu, orang dewasa itu ya harusnya yang menghidupi 7 Habits itu terpatri di kepala saya karena itu buku sangat bagus dan sampai sekarang masih relate. Dan masih terus berjuang ternyata. Ternyata sudah puluhan tahun ternyata masih terus berjuang ternyata ya. Untuk bisa jadi manusia 7 Habits gitu ya. Ya tidak mudah ya ternyata ya. Selalu punya celah untuk perkembangan bahkan di usia seperti ini. Oke. Terakhir nih Mo, Romo mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di sini yang nonton, mungkin anak-anak muda ataupun orang-orang Katolik dan orang-orang non-Katolik yang di sana yang sedang dalam pergumulannya untuk mencari, bukan cuma mencari Tuhan, menemukan panggilannya dulu Mo. Ya pertama-tama menjadi orang Kristiani itu adalah orang yang punya relasi dengan Tuhannya. Jadi kita tidak hidup dalam ide-ide bagus yang luar biasa besar seperti itu. Itu kata Paus Benedictus ya. Jadi ya menjadi Kristiani itu hasil dari perjumpaan dengan satu sosok yang disebut sebagai Kristus. Maka teman-teman, dalam pencarianmu, dalam pergumulanmu, jalinlah relasi dengan Kristus itu, karena melalui perjumpaan dengan Dia, terutama dalam keseharianmu, kamu akan menemukan kebenaran yang memerdekakan kamu. Tapi yang kedua yang juga saya selalu
nasihatkan kepada orang-orang muda, carilah dengan sungguh-sungguh penuh ketekunan dan kejujuran. Banyak orang muda tidak cukup tekun untuk mencari, dan biasanya mencari itu harus sampai ke kedalaman tertentu, dan itu tidak bisa dicari di dalam dunia yang bergerak cepat seperti sekarang dengan sosial media dan internet dan HP. Kita semua selalu berada di dalam kedangkalan. Kita tidak pernah bisa masuk ke kedalaman tertentu untuk melihat menjumpai Tuhan yang baik dan membawa kebenaran dalam hidup kita, oleh karena kita main di area yang dangkal terus-menerus. Maka membaca buku itu salah satunya untuk mencapai kedalaman. Membaca buku ya, itu bagi saya sebuah hal yang penting ya, karena buku mengajak kita untuk berpikir lebih jauh dari apa yang sudah kita miliki sekarang, seperti itu. Ya, itu saja. Jadi dua hal ya, punya relasi dengan Yesus ya. Yang kedua, jangan lupa terus membaca buku di tengah dunia yang mengundang kita selalu bermain di kedangkalan. Kita butuh masuk ke kedalaman, dan orang beriman itu tidak cukup hanya beriman begitu ya, sudah mengatakan saja tapi tidak berpengetahuan. Nanti mudah ditipu oleh dunia ya. Ya, jadi orang beriman itu juga harus berpengetahuan seperti itu. Karena apa? Kalau orang beriman tidak berpengetahuan, mudah ditipu oleh dunia. Tapi kalau orang berpengetahuan tapi tidak beriman, tidak punya relasi dengan Yesus, nanti mudah menipu orang lain. Betul banget sih, Mo. Oke, begitu saja. Makasih banget nih, Mo, waktunya seru banget ngobrol-ngobrolnya. Nanti siapa tahu kita bisa punya kesempatan lagi buat ngobrol-ngobrol lagi. Baik, terima kasih banget teman-teman buat 1 jam ini. Terima kasih juga Romo Effendi. Jangan lupa teman-teman buat like, subscribe, dan komen-komen, juga share video ini, apalagi kalau kamu kenal dengan Romo Effendi. Itu aja. Makasih. Tuhan memberkati.